Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini pelajaran akidah akhlak yaitu akan membahas sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Di sini anak-anak yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalian pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk menghafalkan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Ya. Tapi memang hanya beberapa orang yang sudah mengirim videonya. Ya, waktu itu Ibu menugaskan kalian menghafalkan sifat wajib Allah dengan artinya. Nah, sekarang anak-anak di sini Ibu lanjutkan masih sifat wajib bagi Allah. Hanya pada saat ini ya, yang pertama yaitu pengertian sifat wajib bagi Allah. Anak-anakku sekalian, ya, di sini ada pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah dapat dicermati di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Demikian pula tentang zatnya, pembuatannya pun tidak sama dengan yang dibuatnya. Ya, perhatikan di sini anak-anak, perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Ya, kemudian renungkanlah. Anak-anak, ya, adanya kita manusia, ya, pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu anak-anak yang menciptakannya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian anak-anak, tadi awal sudah Ibu Ibu sebutkan ya, bahwa sekarang ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah dan pembagiannya. Di sini ada sifat wajib bagi Allah ya anak-anak, banyak sekali jumlahnya, tetapi yang wajib kita ketahui hanya 20 ya. Ada 20 sifat, Kemudian di sini yang 20 ya, oleh Abu Mansur Al-Maturidi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah ya. Tapi sekarang ya Ibu akan membahas tentang sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah ya. Jadi ulangi kembali anak-anak. Ya, jadi sifat wajib bagi Allah dibagi 4 kelompok ya. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Di sini anak-anak, yang pertama sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Ya, apa artinya wujud? Ya, kalian sudah hafal, artinya wujud yaitu ada ya. Jadi wujud ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya ya, dengan keberadaan kita manusia, dengan keberadaan tumbuhan, dengan keberadaan hewan ya. Semua itu ada yang menciptakan ya. Kita yakin semuanya itu ada yang menciptakan ya. Ada yang mengadakan ya. Artinya tidak mungkin dengan sendirinya ada. Ya, jadi ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 4 ya. Kalian bisa lihat anak-anak ayatnya atau bahasa Arabnya ya, kalian bisa lihat ya, perhatikan bacaannya ya. Ibu akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsyi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum
Ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Ibu ulangi anak sekali lagi ya. Lihat ya Al-Qur'annya. Ya. Ibu ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhriju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu bunyi ya surat Al-Hadid ayat 4 ya. Situ anak-anak artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah selalu ya bersama kita ya. Kemudian juga Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan, ya, baik itu perbuatan yang baik maupun yang tidak baik. Allah selalu melihat kita. Kemudian anak-anak tadi sudah sifat yang pertama yang kedua sekarang ya sifat salbiyah, ya. Yang kedua sekarang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama ya. Yang pertama yaitu kidam. Kidam artinya terdahulu ya. Jadi anak-anak sifat salbiyah ini sifat yang harus ada pada Allah ya. Sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya ya. Jadi sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama kidam. Apa artinya kidam? Ya, kamu sudah hafal, yaitu artinya terdahulu ya. Jadi anak-anak, di sini makna yang terkandung adalah bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia ada terlebih dahulu dari yang diciptakan, ya. Jadi anak-anak, kidam ini artinya terdahulu. Kemudian di sini anak-anak sesuai dengan firman Allah, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 50 ayat 3 ya, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, itu surat Al-Hadid ayat 3. Ibu ulangi kembali anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Artinya dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi anak-anak ya, adanya alam raya ini anak-anak ya sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat terdahulu. Tidak mungkin alam raya ini ada apabila yang mengadakan atau yang menciptakan tidak ada terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak yang pertama ini sifat salbiyah yang pertama tadi kidam ya. Yang kedua yaitu bako ya. Apa artinya bako? Ya, bako itu artinya kekal ya. Kita harus punya keyakinan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini bako artinya kekal ya. Jadi anak-anak Allah itu tidak pernah berubah ya, tidak rusak maupun binasa ya. Suatu sifat yang memang tidak dimiliki oleh semua makhluk ciptaannya ya. Contohnya kita manusia ya, manusia akan meninggal atau akan binasa ya. Kemudian ciptaannya lagi pohon ya akan rusak ya. Kemudian lagi ya yang lainnya semuanya pasti akan mengalami ya kebinasaan ya atau rusak ya.
tetapi Allah ya kekal ya atau baqo ya, jadi tidak akan pernah ya rusak ya. Kemudian di sini anak-anak baqo tidak kekal atau tidak pernah berubah ya. Di sini anak-anak dalam surat Ar-Rahman ya ayat 26 27 ya. Perhatikan ayatnya, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibu ulangi sekali lagi ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal ya. Itu sudah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27. Kemudian anak-anak berikutnya yaitu mukhalafatul lil hawadisi ya. Jadi yang ketiga yaitu mukhalafatul lil hawadisi ya, mukhalafatul lil hawadisi ya, artinya berbeda dengan semua makhluk ya. Untuk ya mukhalafatul lil hawadisi ya, yang artinya berbeda dengan semua makhluk ya, kita wajib mempercayai sifat wajib Allah yang ini ya, karena kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita ya. Semua benda atau barang yang paling sederhana sampai tercanggih pun ya, itu pasti ya berbeda dengan yang menciptakan ya. Jadi anak-anak di sini di dalam surat Asy-Syura ya, yaitu bunyinya, lihat ayatnya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Jadi anak-anak mukhalafatul lil hawadisi ya, berbeda dengan semua makhluknya ya. Jadi ya tidak mungkin yang menciptakan sama dengan yang diciptakan ya. Kemudian yang keempatnya yaitu qiyamuhu binafsihi ya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri ya. Jadi Allah itu anak-anak tidak bergantung kepada siapapun ya. Di sini anak-anak sebagai salah satu sifat kesempurnaannya, Dia berkuasa tanpa batas ya untuk mencipta dan memelihara alam semesta ini. Ya, Dia berbeda dengan manusia yang mempunyai sifat ketergantungan. Kalau kita anak-anak manusia mempunyai sifat ketergantungan ya, tergantungan dengan makhluk lainnya, ketergantungan dengan manusia lainnya. Tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian di sini anak-anak sesuai dengan firman Allah ya. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Ibu ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Ya, kalian bisa lihat artinya, wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah. Sedangkan Allah Dialah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun. Ya, lagi maha terpuji. Ya, di situ anak-anak dijelaskan Quran surat Fatir ya. Kemudian yang kelima yaitu wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini artinya maha esa ya. Artinya tunggal
ya. Allah itu satu, ya. Jadi Allah itu satu, ya, tidak ada yang lainnya, ya. Jadi sesuai dengan sifat Allah, sifat wajib Allah. Yang kelima ini anak wahdaniyah, ya. Artinya tunggal, ya. Jadi dia tidak diberanakan dan juga tidak diperanakan, ya. Jadi anak-anak, arti Maha Esa itu artinya tunggal. Anak-anakku sekalian, di awal tadi sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa sifat wajib Allah itu dibagi 4, ya. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian, ya, sambil diingat, dihafal, ya. Jadi yang pertama, ya, jadi sifat wajib Allah itu dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah, ya. Nah, itu anak-anak tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Di situ anak-anak yang pertama sifat nafsiyah, ya. Jadi sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Kemudian yang ketiganya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, ya. Kemudian yang keempatnya sifat ma'nawiyah, ya. Sama ada 7. Jadi jumlahnya 20, ya. Jadi jumlahnya ada 20, ya. Kalian bisa lihat sifat nafsiyah ada 1 wujud, kemudian sifat salbiyah ada 5, ya. Di situ ada kidam, bako, muhalafatul hawadisi, ya. Qiyamuhu binafsihi, itu sifat sifat salbiyah, ya. Kemudian sifat ma'aninya yang selanjutnya, ya. Sifat ma'ani yaitu dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu ada 7. Kemudian yang terakhirnya sifat ma'nawiyah, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman, ya. Ada 7 anak-anak, ya. Jadi dari ma'nawiyah itu dari qadiron, ya. Kemudian muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu anak-anak, ya, diingat lagi. Jadi jumlah, ya, atau sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang 20 dibagi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Itu anak-anak, ya. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali apa yang Ibu sampaikan, ya. Sifat wajib Allah yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.